Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Saadiatul Urbah. Pada video kali ini kita akan belajar materi IPA mengenai perubahan wujud benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita sekarang masuk pada pembahasan ya. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa sih perubahan wujud benda itu? Ya, betul sekali. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam yaitu mengkristal. Nah, dari 6 jenis perubahan wujud benda tadi digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu melepaskan kalor dan menyerap kalor. Proses perubahan wujud benda yang terjadi akibat melepaskan kalor yaitu yang pertama membeku, yang kedua mengembun, dan yang ketiga mengkristal. Sedangkan perubahan wujud benda yang terjadi akibat menerima atau menyerap kalor yaitu yang pertama mencair, yang kedua menyublim, dan yang ketiga menguap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan wujud benda tersebut dan juga contoh-contohnya. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, mencair ini terjadi akibat benda tersebut menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat tersebut berubah menjadi cair. Oke teman-teman, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair atau mencair itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan menjadi cair. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku ini terjadi akibat benda tersebut melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Nah, contoh membeku ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Nah, selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah
peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, menguap ini terjadi akibat benda tersebut menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair bisa berubah menjadi benda gas. Nah, teman-teman, contoh peristiwa menguap yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya hand sanitizer yang kita teteskan pada tangan kita akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mengembun ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas tersebut bisa berubah menjadi benda cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Nah, itu merupakan peristiwa mengembun. Nah, perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim ini terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat bisa berubah menjadi benda gas. Nah, contoh peristiwa menyublim ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Ini merupakan peristiwa menyublim. Nah, contoh peristiwa menyublim yang kedua yaitu pengharum ruangan yang didiamkan di dalam suatu ruangan lama-kelamaan akan menjadi habis. Hal tersebut merupakan peristiwa menyublim. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Nah, mengkristal ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas bisa berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa mengkristal yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Dan yang kedua yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi gas. Itu adalah peristiwa mengkristal. Nah teman-teman, untuk mempermudah kalian memahami perubahan wujud benda ini, di sini saya sudah membuat suatu skema yang di sini ada padat, ada gas, dan ada cair. Perhatikan panahnya ya. Untuk panah yang berwarna merah itu berarti peristiwa menerima kalor, sedangkan untuk panah yang berwarna biru adalah peristiwa melepaskan kalor. Nah, bisa dilihat dari padat menjadi cair disebut mencair, kemudian dari cair menjadi padat disebut membeku. Selanjutnya padat menjadi gas disebut menyublim, sebaliknya dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Kemudian dari gas menjadi cair disebut mengembun, dan dari cair menjadi gas disebut menguap. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama membeku, kemudian mencair, yang ketiga menguap, mengembun, yang kelima mengkristal, dan yang terakhir yaitu menyublim. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga tetap semangat belajar ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.